gitu ya. Dan kita membangun kota tidak hanya membangun fisiknya, tetapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, bagaimana interaksi antar warganya, bagaimana kota tersebut benar-benar akan menjadi kota yang layak huni, humanis, dan livable. Dan step-stepnya tentu saja setelah ini kami segera akan menghubungi pihak-pihak KL terkait yang selama ini siapkan konsep-konsepnya. Salah satu Kepala IKN dilantik, pindah ibu kota semakin nyata. Ditulis oleh Adin dari seword.com. Pemindahan ibu kota dulu hanya sekedar wacana, bahkan hanya sebagai guyonan belaka. Karena pekerjaan sangat besar jika ingin memindahkan ibu kota negara. Hampir mustahil hal tersebut dilaksanakan. Pemindahan ibu kota negara pernah disebut 2 kali oleh Presiden pertama, Soekarno. Pertama, saat meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1957. Saat itu Bung Karno ingin merancangnya menjadi ibu kota negara. Hal itu menurut Bung Karno sudah tertuang dalam master plan yang ia buat sendiri dalam pembangunan kota tersebut pada masa kemerdekaan. Kedua, dengan gaya retorikanya, Bung Karno kembali menyebut Palangkaraya sebagai calon ibu kota negara pada seminar TNI AD 1 di Bandung pada tahun 1965. Pemindahan ibu kota bukanlah wacana baru. Gagasan pemindahan ibu kota sudah lama muncul sejak era Presiden Soekarno. Sampai di setiap era presiden pasti muncul gagasan itu. Wacana pemindahan selalu timbul lalu tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang. Padahal beberapa negara sudah mulai mengantisipasi perkembangan negaranya di masa yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahan. Misalnya Malaysia, Korea Selatan, Brasil, Kazakhstan. Presiden Joko Widodo dengan berani akhirnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta keluar Pulau Jawa. Keputusan ini diambil pada rapat terbatas yang diadakan di kantor Presiden Jakarta pada Senin 29 April 2019. Publik menyikapinya dengan santai bahkan cenderung apatis. Mungkin mereka beranggapan bahwa rencana tersebut hanya rencana saja, tidak bakal dilakukan. Memindahkan ibu kota negara merupakan pekerjaan luar biasa yang sangat sulit. Ternyata hal tersebut bukanlah wacana. Presiden dengan teliti dan teratur melakukan segala sesuatu demi terlaksananya rencana tersebut. Lakukan penelitian untuk menentukan tempat ibu kota baru dan hal-hal lainnya. Presiden dengan cerdas dan cepat mempersiapkan semuanya, termasuk undang-undang IKN yang relatif cepat disahkan oleh parlemen. Seperti biasanya Jokowi tidak suka basa-basi banyak omong. Walaupun ada pihak yang tidak setuju, Jokowi terus berjalan dengan cepat dan teratur. Presiden sempat mengeluarkan pernyataan bahwa pemimpin IKN nanti adalah berpengalaman sebagai kepala daerah dan seorang arsitek. Publik lalu menafsirkan bahwa orang tersebut adalah Ridwan Kamil, Tri Risma hari ini, Ahok, dan lain-lain. Penafsiran terus bergulir, tapi Jokowi sudah punya prinsip dan pendapat sendiri. Setelah gonjang-ganjing itu beredar di masyarakat, akhirnya misteri siapa kepala otorita IKN terjawab sudah hari ini. Presiden Joko Widodo resmi melantik Kepala Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara hari ini, Kamis 10 Maret 2022. Pelantikan diselenggarakan di Istana Negara Jakarta Pusat. Jokowi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara dan Doni Rahaju sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Bambang Susantono sendiri bukanlah orang baru di pemerintahan. Ia sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode tahun 2010 sampai 2014. Pria kelahiran 4 November 1963 ini adalah orang yang berbakat untuk perencanaan infrastruktur dan transportasi. Bambang juga pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian bagian koordinasi infrastruktur dan pengembangan wilayah pada tahun 2007 sampai 2010. Sementara Doni adalah Managing Director Presiden Office Sinar Maslen. BSD City besutan Sinar Maslen memang ditetapkan sebagai percontohan oleh pemerintah dalam membangun IKN Nusantara. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono pada 31 Desember 2021 lalu berkunjung langsung ke BSD City dalam melakukan studi banding. Berkaitan dengan studi banding IKN, Jokowi pun juga telah melakukan kunjungan kerja ke BSD City pada 24 Desember 2021 lalu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut sangat tertarik dengan penerapan konsep Green District, Green Building, dan Green Office, serta mall tanpa dinding The Breeze yang berada di kawasan BSD Green Office Park. Saya sempat khawatir jika Presiden Jokowi memilih Basuki Cahayapurnama atau Ahok jadi kepala IKN. Bukan cemas Ahok tidak mampu, tapi kondisi tersebut
bisa menambah alasan kepada mereka yang hobi berdemo untuk kembali melakukan demonya yang bisa saja berjilid-jilid. Sekarang saja mereka sedang sok sibuk berdemo menuntut Menteri Agama lengser. Bila Ahok terpilih jadi kepala IKN, mereka akan bahagia karena proyek semakin banyak. Pro dan kontra pemindahan IKN merupakan hal biasa. Paling penting semuanya masih berada dalam koridor hukum. Jangan sampai malah membuat keributan dan merusak suasana perdamaian bangsa dan negara. Bagaimana menurut Anda? Mei saya menulis di Twitter pujian saya tentang keberhasilan Gubernur Anies dalam upayanya untuk melawan COVID Corona di Jakarta. Dan itu saya juga memberi apresiasi kepada warga yang Sebut Anies capres terbaik, Musni Umar sudah dapat hadiah belum? Ditulis oleh X Hardy dari Sewar.com. Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Musni Umar kembali memuja Anies setinggi langit. Dia menilai bahwa masyarakat Indonesia saat ini menginginkan pemimpin yang membawa perubahan, yaitu perubahan dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu juga dibutuhkan pemimpin yang berani melakukan perubahan demi mewujudkan keadilan dan kebenaran kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan menurut dia, saat ini pemimpin yang diyakini bisa membawa perubahan yang dimaksud adalah Anies. Hidup Anies, Anies for Presiden, hore! Anies Baswedan merupakan calon terbaik bangsa Indonesia untuk dipilih menjadi calon presiden RI 2024 karena rekam jejak atau track record, integritasnya, kemampuannya, kredibilitasnya, dan keberhasilannya dalam membangun Jakarta, kata Musni Umar. Rekam jejak apa? Yang rakyat tahu adalah rekam jejak di mana Anies pernah dipecat jadi menteri. Dan saat jadi menteri, pernah terjadi kelebihan dana atau over budgeting sertifikat guru senilai 23 triliun rupiah. Kalau itu terjadi sekarang mungkin namanya bakal jadi kelebihan bayar sertifikasi guru. Kemampuan apa yang dimiliki Anies sehingga layak jadi pemimpin Indonesia? Jadi pemimpin Jakarta saja masih belum nampak hasil yang besar. Kalau Musni menyebut kemampuan menata kata, mengolah alasan, menjadikan wakil gubernur sebagai tameng, sering-sering kelebihan bayar, bikin proyek tidak jelas, boros anggaran, tidak transparan dan suka diam kalau ditanya, maka ini adalah benar. Anies sangat piawai dalam hal tersebut. Membawa perubahan? Benar, Anies bikin perubahan ke arah yang parah. Yang bagus tidak bisa dipertahankan, yang jelek digembar-gemborkan. Musni Umar yakin selain bisa membawa perubahan bagi Indonesia, Anies juga mampu membawa perubahan suara yang signifikan kepada partai-partai pengusungnya di Pilpres 2024. Jika Nasdem, PAN, dan PPP bisa mengusung Anies Baswedan dan partai-partai politik lain sehingga menjadi calon presiden RI, dipastikan mendapatkan cocktail effect dalam perolehan suara partai-partai politik di legislatif, kata Musni Umar. Ada beberapa faktor pendukung yang dia maksud. Pertama, besarnya dukungan rakyat terhadap Anies sebagai calon presiden RI. Rakyat yang mana dulu nih?